Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga saat ini saya bisa melanjutkan materi untuk belajar hipnotis praktis dari Buddha. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang ilustrasi pikiran manusia. Dan saat ini kita sudah sampai di part 9. Baik, teman-teman pembelajar yang hebat, dahsyat, luar biasa. Setelah di part 8 kemarin ya, kita singgung sedikit. Kita belajar tentang formal dan informal hipnosis, di mana di sana kita sedikit singgung tentang conscious mind, subconscious mind, dan critical area. Kita akan bahas detail satu persatu di antara conscious mind, subconscious mind, dan critical area. Ya. Ini adalah ilustrasi pikiran manusia. Ya, ini diciptakan oleh seorang pakar psikologi namanya Sigmund Freud. Ya, di mana dalam pikiran manusia, ya, dalam hidup manusia ada pikiran. Dalam pikiran tersebut terdapat tiga konsep pikiran, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Kita abaikan tentang pikiran tidak sadar. Ya. Kali ini kita akan bahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, serta pembatas di antara keduanya yaitu critical area. Teman-teman pembelajar yang luar biasa, ya, dalam hidup ya, kita akan banyak melakukan eh, berpikir. Berpikir tersebut menggunakan pikiran sadar kita, yaitu sebesar 12%. Lalu kemana yang 88%? Yang 88% ini adalah pikiran bawah sadar. Kita akan pelajari masing-masing karakter pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita akan bahas tentang pikiran sadar terlebih dahulu. Pikiran sadar ya, yang bekerja 12% dalam kehidupan kita, di mana pikiran ini bersifat rasional, kemudian analitis, dan memiliki sifat memorinya sementara. Jadi, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pikirkan menggunakan pikiran sadar kita, itu memorinya akan bersifat sementara. Kemudian kita masuk ke pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar ini bekerja sebanyak 88% dalam kehidupan manusia. Dalam 88% itu terdapat hal-hal ya seperti kebiasaan, emosi, keyakinan, intuisi, persepsi, dan pikiran bawah sadar bersifat responnya otomatis. Kemudian pikiran bawah sadar bersifat protektif. Nah, pikiran bawah sadar adalah pikiran yang menggerakkan kreativitas, dan apapun yang terdapat dalam pikiran bawah sadar, memorinya bersifat permanen. Jadi, pada saat kita menggunakan pikiran bawah sadar, atau orang biasa menyebutnya dengan alam bawah sadar, ya, dan apapun yang semua dimasukkan dalam pikiran bawah sadar, maka itu bersifat memorinya permanen. Oke, kapan sih pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini terbentuk? Pikiran bawah sadar ini terbentuk semenjak atau diciptakan oleh Tuhan. Ya, ini menurut pakar-pakar psikologis dan dokter-dokter dunia, bahwa pikiran bawah sadar mulai ada, terbentuk, diciptakan oleh Tuhan semenjak manusia masih berupa janin dan berumur 120 hari atau sekitar 4 bulan. Jadi janin yang ada dalam kandungan ya sudah bisa merekam setiap tindakan, setiap perkataan, setiap perbuatan
si ibu, ya, ya karena janin ini kan ada di rahimnya ibu, rekam semua hal-hal tersebut. Ya. Dan pikiran bawah sadar ini akan terinstalasi 95% kurang lebih sampai dengan anak usia 7 tahun. Makanya kenapa dalam ajaran agama-agama tertentu ya seperti di eh, Muslim, di Islam, saat ibu mengandung disarankan banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran, sering-sering berwudu, melakukan sholat baik wajib maupun sunnah. Kenapa sih harus demikian? Nah, karena pikiran bawah sadar itu terbentuk sejak 120 hari ya. Jadi merekam kegiatan si ibu nih, misalkan si ibu dia terbiasa mengaji, si janin ini mendengar si ibunya mengaji, kemudian ibunya ambil air wudhu, si janin ini, oh jam sekian ibu saya wudhu, jam sekian ibu saya sholat menghadap ke arah barat, menghadap ke arah kiblat, itu akan terekam dalam memori pikiran bawah sadar si janin. Sehingga pada saat dia dilahirkan, ya, karena memori sudah ada, maka akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Nah, kemudian pikiran bawah sadar terinstalasi sempurna sekitar umur 7 tahun. Dalam ajaran Muslim di Islam, anak laki-laki yang tidak mau ibadah, terutama sholat di usia 7 tahun, maka boleh dilakukan tindakan keras dengan cara memukulnya. Dan ternyata apa yang diperintahkan oleh eh, Nabi Muhammad ini adalah sesuai dengan apa yang diteliti oleh para pakar psikologi dan para dokter. Karena instalasinya sudah hampir sempurna sehingga dia boleh menerima tindakan. Kemudian pikiran bawah sadar bersifat keyakinan. Ya. Apapun yang ditanamkan di pikiran bawah sadar maka bersifat keyakinan. Sederhananya adalah kita semenjak kecil ya bagi yang Muslim diajarkan eh, berwudu. Kemudian pada saat bertempelan dengan lawan jenis, wudunya menjadi batal. Kalau kita pikirkan menggunakan pikiran sadar, hal tersebut kita pikirkan secara rasional, kemudian kita analisa, sebenarnya kan sah-sah saja, kan nggak ada sentuhan cuma kulit doang, nggak ada yang lain. Tapi menurut keyakinan yang kita tanamkan ya oleh para orang-orang sebelum kita bahwa pada saat kita berwudu bersentuhan dengan lawan jenis itu adalah batal. Itu karena kita sudah yakin seperti itu. Dan respons pikiran bawah sadar otomatisnya. Pada saat kita mukul otomatis kita akan mukul balik. Itu karena responnya otomatis. Dan memorinya bersifat permanen. Segala sesuatu yang ditanamkan pikiran bawah sadar itu bersifat permanen. Ya. Seperti fobia, ya. Takut itu kan sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Kemudian ada area yang namanya critical area. Ya, ini adalah pembatas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di mana segala suatu informasi yang masuk ke pikiran sadar belum tentu diteruskan ke pikiran bawah sadar. Karena di sini ada critical area atau filter mental yang menyaring semua informasi sebelum masuk ke pikiran sadar. Ya, apapun yang masuk ke pikiran sadar belum tentu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar dan menjadi suatu keyakinan atau sesuatu yang baru untuk pikiran bawah sadar. Ya. Itulah untungnya manusia itu memiliki critical area. Misalkan seseorang takut pernah sama anjing, dia takut sama anjing. Setiap ada anjing, maka dia akan critical area ini akan langsung ngeblok, berita bahwa itu adalah tindakan ancaman. Ya, seperti itu. Dan ada satu keilmuan, satu hal yang bisa merubah sifat-sifat di pikiran bawah sadar tentang permainannya emosi, tentang keyakinan, tentang kebiasaan, nah, tentang protektif. Itu sebuah hal, sebuah keilmuan yang dinamakan dengan hipnosis. Ya. Orang hipnosis memasukkan seseorang dari pikiran sadar menuju pikiran bawah sadar melewati critical area. Dan saat seseorang bisa masuk ke pikiran bawah sadar, ya, maka segala macam yang ada di pikiran bawah sadar, nah, selama itu bersifat masih keyakinan-keyakinan, biasa saja masih bisa dirubah dengan menggunakan hipnosis. Jadi inilah salah satu hal ya, istimewanya kita belajar keilmuan yang dinamakan dengan hipnosis atau hipnotis atau hipnoterapi. Kita bisa merubah kebiasaan, kita bisa merubah emosi, kita bisa merubah keyakinan ya, dengan yang namanya keilmuan hipnosis, hipnotis atau hipnoterapi.
Inilah sekelumit tentang ilustrasi pikiran manusia. Jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin di-sharingkan, ya, teman-teman bisa gunakan kolom komentar. Kami akan berikan penjelasan yang lebih detail untuk tentang konsep pikiran manusia ini. Baik, demikian pembelajaran ke-9, part 9 tentang ilustrasi pikiran manusia. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.